Hai Mbak Mia, selamat pagi. Pagi, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Silakan. Oh, terima kasih. Tumben Bapak pagi-pagi udah di barista. Iya nih, pagi-pagi ada meeting sambil ngopi di barista. Oh, oke, mantep banget. Ganggu nggak nih Pak? Nggak apa-apa, meetingnya udah selesai kok. Oh gitu, boleh kita ngobrol-ngobrol banyak? Boleh banget. Citizens, hari ini teman ngobrol aku ada Pak Odi Medrian. Beliau adalah Direktur Pengelola di Prima Bandar Samudra, salah satu unit bisnis yang ada di Samudra Indonesia. Prima Bandar Samudra ini bergerak di bidang stevedoring. Dan Pak Odi Medrian ini sendiri sudah 21 tahun bergabung di Samudra Indonesia, tepatnya dari tahun 2002. Betul ya Bapak? Betul. Tapi sebelum kita ngobrol, kita minum kopi dulu ya. Silakan. Saya juga udah pesen tadi. Udah pesen? Iya. Jadi saya bergabung di Samudra, Mbak Mia, itu dari tahun 2002. Jadi melalui program Samudra Management Development Program. SMDP ya? SMDP, angkatan 13 waktu itu. Kemudian penempatan pertama di Samudra Shipping Line, di Regional Container Shipping, anak perusahaan Samudra yang bergerak di kapal kontainer, berkantor pusat di Singapura. Itu kurang lebih selama 5 tahun di sana. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di corporate, di finance dan di accounting. Itu juga kurang lebih sekitar 5 tahun. Kemudian saya pindah ke bisnis, ke logistik bisnis di Samudra Indonesia, logistik kargo. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk penempatan di luar negeri di kantor pusat Samudra Shipping Line Ltd di Singapura kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian saya pindah ke Malaysia, kita punya joint venture di sana dengan lokal partner bergerak di bidang pergudangan. Dan di tahun 2019, saya dipanggil lagi pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Penempatan pertama saya itu di Lampung dan di Padang, ada kurang lebih 10 entitas anak yang saya kelola. Kemudian saya dipindah ke Jawa Tengah tahun 2022, kurang lebih ada 5 entitas anak berkantor pusat di Semarang. Dan alhamdulillah 2023 ini, di awal 2023, saya penempatan kembali ke Jakarta Tanjung Priuk di Prima Bandar Samudra. Itu adalah entitas anak Samudra yang bergerak di bidang stevedoring company. Begitu ceritanya. Wah, luar biasa banget nih Bapak ya, sepak terjangnya dari awal sampai akhirnya ditugaskan di Prima Bandar Samudra selama 21 tahun. Iya. Lagi ada proyek apa nih Pak sekarang? Kebetulan hari ini alhamdulillah kita ada bongkaran project equipment dan steel product di Dermaga 201 Tanjung Priuk. Oh, oke. Kalau Mbak Mia berminat, bisa ikut saya. Boleh ikut? Boleh. Oh, mau banget dong Pak, ikut dong. Yuk. Sekalian saya belajar banyak di sana nanti. Iya, nanti sambil jalan kita ngobrolnya. Berangkat sekarang? Ayo. Oke. Oke Mbak Mia, sekarang sore ini kita udah sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk, tepatnya di Dermaga 201, di mana saat ini Prima Bandar Samudra sedang melakukan kegiatan bongkar project equipment dan steel plate. Oke, jadi kita sekarang ada di Dermaga 201 ya Bapak ya? Iya.
Oke, nah sebetulnya untuk stevedoring sendiri itu maknanya apa sih Bapak? Karena masih banyak teman-teman yang wondering nih, apa sih sebetulnya stevedoring itu sendiri? Ya, stevedoring atau bongkar muat, stevedoring company atau perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang bekerja untuk melakukan kegiatan. Ada 3 langkah yang dikerjakan. Yang pertama adalah stevedoring sendiri, yaitu kegiatan untuk membongkar barang dari kapal ke sisi dermaga, atau sebaliknya kegiatan memuat barang dari sisi dermaga ke atas kapal. Kemudian juga ada kegiatan cargo dooring yang kedua, yaitu memindahkan dari sisi dermaga ke tempat penumpukan atau penimbunan sementara. Kemudian juga ada kegiatan receiving delivery, itu kegiatan untuk mengantarkan atau mengambil barang. Jadi saat ini Prima Bandar Samudra sebagai perusahaan bongkar muat di Samudra Indonesia bekerja di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk tepatnya. Oke, nah untuk proses yang Bapak jelaskan tadi kan lebih banyak dilakukan di dermaga. Nah, apakah proses stevedoring itu sendiri hanya bisa dilakukan di dermaga, Bapak? Ya, untuk kegiatan bongkar muat memang praktis mayoritas dilakukan di pelabuhan, di dalam pelabuhan. Jadi kegiatan bongkar dan muat, kemudian cargo dooring dan receiving delivery itu mayoritas terbanyak ada di pelabuhan. Namun tidak tertutup kemungkinan beberapa customer kita juga memberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan bongkar dan muat di wilayah pabrik mereka atau di wilayah gudang mereka. Begitu Mbak Mia. Oke, menarik ya Bapak ya. Kemudian seberapa penting sih sebetulnya stevedoring ini dalam rantai logistik? Ya, kalau kita melihat pergerakan kargo di dalam rantai logistik, itu bisa kita sederhanakan menjadi 7 tahap. 7 tahap? Ya, 7. Tahap pertama adalah kalau kita dari pengiriman barang, yang pertama itu adalah proses pengiriman barang dari premisisnya customer ke tempat penumpukan di dalam pelabuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perpindahan barang dari tempat penumpukan sementara ke sisi dermaga yang seperti kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan memuat barang dari sisi dermaga ke atas kapal. Kemudian yang keempat adalah pergerakan kapal itu berlayar dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. Kemudian sebaliknya di pelabuhan tujuan juga ada kurang lebih ada 3 pergerakan, yaitu kegiatan bongkar, menurunkan barang dari kapal ke sisi dermaga, kemudian memindahkan dari sisi dermaga ke tempat penumpukan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari tempat penumpukan ke gudang premises. Jadi kalau kita lihat dari 7 tahap itu, ada beberapa tahap yang memang menjadi tanggung jawab terbesarnya itu ada di perusahaan bongkar muat. Begitu Mbak Mia. Oke, jadi ada 7 tahapan yang penting ya Bapak ya. Kita boleh lihat langsung untuk kegiatannya? Ini kegiatan sedang berlangsung saat ini. Kita lihat sudah mayoritas palkanya sudah terbuka, sudah barang-barang yang di atas palka, di on deck sudah selesai. Saat kan ini kita lagi melakukan kegiatan bongkar untuk barang-barang yang ada di under deck. Oke. Ya, palkanya kita lihat sudah mulai terbuka. Kita menggunakan kren kapal, ada 4 kren kapal dan 2 harbor mobile crane yang dimiliki oleh pelabuhan. Menarik banget ya Bapak ya. Saya juga sangat tertarik nih dengan proses yang namanya stevedoring ini sendiri karena ini sesuatu yang baru juga bagi saya. Nah, oke, kita tadi udah bahas banyak ya Pak mengenai stevedoring ini. Nah, apa aja sih proses yang dilalui dalam bongkar muat? Oke, kalau kita diberi kepercayaan oleh customer untuk menangani kegiatan bongkar muat atas kapal mereka, ada beberapa hal yang kita lakukan, harus kita siapkan sebelum kita menyebutnya pre-arrival meeting. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang disiapkan sebelum kedatangan kapal. Itu melibatkan pihak customer, kemudian pihak kapal diwakili oleh keagenan kapal dan port captain, customer yang akan melakukan pengambilan kargonya, dan juga kita sebagai perusahaan bongkar muat. Jadi di dalam pre-arrival meeting itu dibahas mengenai rencana penyandaran kapal, berapa lama kapal akan bersandar, berapa lama kegiatan akan dilakukan. Kemudian secara internal kita juga harus menyiapkan berapa banyak alokasi sumber daya yang kita akan berikan
dalam pekerjaan ini. Misalnya kalau kita di pelabuhan ini kegiatannya adalah 24 jam dan 7 hari tanpa berhenti. Jadi kalau misalnya kapal ini kita rencanakan bekerja dalam 2 hari, jadi kita akan menyiapkan kurang lebih 6 shift sumber daya manusia yang akan berganti dalam setiap shiftnya. Kemudian kita juga secara internal ketika customer mengirimkan cargo manifest dan packing list, misalnya kapal ini, dalam packing listnya ada sekitar 100 paket kargo dengan berat total misalnya 8.000 ton. Jadi berdasarkan pre-arrival meeting itu kita akan menentukan berapa sequence yang harus kita siapkan. Kargo pertama sampai ke kargo terakhir yang akan kita turunkan. Itu kita bicarakan dalam pre-arrival meeting, atau kalau misalnya ini adalah pengiriman, pre-departure meeting. Itu harus semua pihak akan melakukan persetujuan terhadap pola kegiatan, sehingga apabila ke depannya kapal sudah bersandar, kita berkomunikasi dengan pelabuhan, kita bisa memastikan proses itu terlaksana secara aman dan tepat waktu. Begitu Mbak Mia. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membicarakan juga ya Pak dengan klien perihal pengiriman dan penerimaan barangnya nanti. Kemudian apa sih sebetulnya yang kita muat di dalam kegiatan stevedoring ini? Ya, karena kegiatan stevedoring company ini banyak di perusahaan non-container, multipurpose kita menyebutnya. Kalau kontainer terminal itu jenis kargonya kan similar, homogen, yaitu kontainer 20 feet atau 40 feet atau 45. Sementara kalau di multipurpose, kargonya itu heterogen. Kita menyebutnya break bulk atau general cargo. Bisa saja bentuk dan dimensinya berbeda. Ada barang yang misalnya panjangnya 18 meter, atau kargo yang beratnya 100 ton, itu jenis-jenis yang dilakukan. Jadi dalam proses ini kita akan melihat keunikan prosesnya, itu alat mekanis apa yang kita siapkan dan alat non-mekanis apa yang harus kita siapkan. Begitu Mbak. Alat mekanis dan alat non-mekanis, boleh dijelasin lebih lanjut nggak Pak? Maksudnya gimana tuh? Alat mekanis adalah alat equipment utama yang akan kita gunakan untuk mengangkat atau memuat kargonya. Kalau kita lihat di sini, kita menggunakan 4 crane kapal dan 2 support dari harbor mobile crane. Kemudian nanti karena dimensi dan volume dari kargo itu berbeda-beda, sehingga kita perlu alat pendukung, alat non-mekanis, seperti spreader, sling, dan lain-lainnya, itu akan kita siapkan sebelum kapal ini bersandar. Begitu Mbak. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai proses bongkar muatnya, kemudian untuk proses bisnis stevedoring ini sendiri Pak, bisa dijelaskan? Ya, kita dalam menjalankan prosesnya kurang lebih sama. Ada aspek komersialnya, dan yang kita lihat ini adalah aspek operasional. Aspek komersialnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan pekerjaan ini dengan cost yang kompetitif dibandingkan dengan kompetitor kita. Tentu sebagai perusahaan bongkar muat di Samudra Indonesia, kita juga menerapkan service level agreement yang tinggi terhadap pekerjaan kita, termasuk di dalamnya juga kita menerapkan aspek safety yang menjadi prioritas utama dalam pekerjaan kita. Berbicara mengenai safety ya Bapak, di sini saya lihat juga sangat ketat. Kita juga sudah pakai APD atau alat pelindung diri. Nah, gimana sih cara kita mengatasi resiko keamanan dan keselamatan dalam operasi bongkar muat, baik dari sisi QHSE maupun juga keamanan saat kita akan mengirimkan kargo tersebut? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan Mbak Mia, bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah menjadi prioritas utama di Prima Bandar Samudra sebagai representasi Samudra Indonesia berkegiatan di wilayah Tanjung Priok ini. Ada 2 aspek yang kita selalu ukur faktornya. Yang pertama adalah resiko terhadap sumber daya manusia, karyawan kita yang kita bekerja di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko terhadap kecelakaan dari kargo, dari barangnya sendiri. 2 hal ini sama-sama menjadi prioritas kita. Jadi untuk kegiatan, selain APD yang digunakan oleh semua sumber daya manusia dan karyawan yang bekerja di dalam pelabuhan, kita juga dalam penggunaan alat mekanis dan alat non-mekanis,
itu juga melalui proses inspeksi, supervisi, dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen. Sehingga sebelum kegiatan, semua alat-alat yang kita gunakan, kita pastikan bahwa layak dan laik untuk bekerja di dalam area pelabuhan. Begitu, Mbak. Oke, jadi bukan sembarangan ya Bapak ya untuk yang bisa masuk ke area kerja ini, semuanya sudah terlisensi dengan baik. Betul. Dan baik people maupun alat-alatnya semuanya juga sudah terlisensi. Ya, betul. Oke. Tadi kita juga berbicara mengenai estimate time. Nah, gimana sih caranya kita sebagai Prima Bandar Samudra untuk menjaga keakuratan waktu sehingga kargo-kargo yang akan dikirimkan itu bisa tiba dengan tepat waktu? Ya, kuncinya yang pertama yang tadi disampaikan pada saat pre-arrival meeting atau pre-departure meeting. Itu adalah kunci pertama. Kemudian bagaimana pelaksanaan di lapangan. Itu karena kita bekerja 24 jam dan 7 hari, bagaimana konsistensi kita terhadap service level agreement yang kita tawarkan, yang kita berikan kepada customer. Itu harus kita jaga sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan durasi waktu yang telah kita sepakati dan aman. Itu menjadi fokus kita. Sehingga apabila pekerjaan ini dapat dikerjakan tepat waktu, menghindari adanya tambahan-tambahan biaya seperti proses kapal bersandar, ini ada perharinya ada tambahan biaya berapa, itu menjadi concern dari pemilik barang atau kapal itu sendiri. Begitu, Mbak. Oke, jadi untuk waktu pengiriman ini sangat ketat diatur juga ya Bapak ya, supaya tidak ada rasa kecewa juga dari klien. Betul, jadi termasuk kita berkoordinasi dengan penerimaan di pabrik atau di gudang customer. Sehingga apabila kita lihat di sini ada pergerakan truk, itu akan mengirimkan barang dari pelabuhan sampai ke pabrik dan gudangnya customer. Kita juga memastikan bahwa perputaran truk ini sesuai dengan perputaran pekerjaan kita, sehingga tidak ada waktu tunggu alat, waktu tunggu kapal yang menambah biaya. Begitu, Mbak. Oke, untuk prosesnya sendiri Bapak biasanya memakan waktu berapa lama untuk satu kali proyek seperti yang ada di belakang ini? Kita rata-rata tergantung dari volumenya. Jadi kalau volumenya semakin banyak, tentu waktu durasi pekerjaannya juga akan lebih lama biasanya. Tergantung juga barang-barang yang diangkat juga lebih spesifik, juga membutuhkan proses dalam bongkar atau muat itu lebih detail lagi. Begitu. Oke, menarik ya Bapak ya. Kemudian untuk pekerjaan stevedoring ini sendiri saya lihat banyak sekali menggunakan alat-alat ya Bapak ya. Nah, apakah akan ada inisiatif teknologi yang akan digunakan dalam proses stevedoring ini sendiri? Tentu, ada dua hal menjadi fokus kita. Yang pertama tentu bagaimana dalam proses operasional ini kita juga semakin bertumbuh dengan penggunaan alat-alat yang semakin terkini teknologinya. Kemudian dari sisi administrasi. Sisi administrasi ini menjadi peran yang penting karena proses rekapitulasi dan pengecekan yang dilakukan oleh tim kita akan kita kirimkan ke customer. Jadi apabila nanti kita terapkan proses itu diganti dengan teknologi yang lebih up to date, customer juga dapat gambaran mengenai proses pekerjaan itu dari dashboard yang dipunya oleh customer. Dan mereka juga bisa melihat progres pekerjaannya secara real time. Begitu. Oke, untuk maintenance alat-alat yang digunakan sendiri ini seperti apa Bapak? Jadi alat-alat ini karena diinspeksi, disupervisi, dan disertifikasi oleh lembaga independen, secara periodik ini harus dilakukan. Maintenance reguler dilakukan oleh kita, tapi pemeriksaan secara independensi dari lembaga sertifikasi dilakukan secara periodik setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun ya Pak? Ya, betul. Hal itu juga untuk mengurangi adanya kecelakaan sehingga tetap kita mengacu pada safety first tadi ya? Betul. Oke Pak, untuk bisnis stevedoring ini sendiri gimana sih untuk sustainability-nya? Ya, kalau kita bicara sustainability dalam bisnis ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor finansial atau ekonomi, yang kedua faktor operasional, yang ketiga faktor environmental, yang keempat adalah faktor compliance. Dari sisi finansial dan ekonomi,
peran-peran perusahaan bongkar muat ini adalah bagaimana menghasilkan kegiatan yang efisien dan optimal sehingga mendukung Samudera Indonesia dalam inisiatif pemerintah dalam menekan logistik performance index. Sehingga dengan biaya yang dihasilkan makin optimal, bagi customer juga memberikan kontribusi yang lebih baik. Kemudian dari sisi operasional kita lihat aspek keselamatan dan keamanan tadi. Jadi kita apabila dalam pelaksanaannya kita juga mendukung aspek keselamatan dan kesehatan, tidak ada fatality dan zero accidents. Itu mendukung sustainability. Kemudian aspek environmental, lingkungan hidup. Apabila dalam pekerjaan kita ini kita tidak menambah limbah yang bisa berkontribusi kepada pekerjaan yang lebih green, yang support inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat tentu compliance. Compliance yang disampaikan tadi, bahwa semua alat yang kita gunakan sudah tersertifikasi dan sudah diinspeksi dengan baik. Jadi kelayakannya bisa kita pertanggungjawabkan. Begitu, Mbak. Oke. Terakhir Bapak, apakah akan ada rencana ekspansi atau kolaborasi mengenai bisnis Stevedore ini, baik di Indonesia maupun ke luar negeri mungkin? Ya, kalau kita lihat peran terbesar kita ada di pelabuhan, tapi kita bisa melihat bahwa kargo-kargo yang kita tangani ini baru sampai kepada tahap gudang dari pelanggan. Kemudian kita juga melihat barang-barang ini akan digunakan untuk kegiatan proyek berikutnya, sehingga kita bisa memainkan peran serta kita mendukung kegiatan proyek tersebut ke destinasi-destinasi akhir dari utilisasi dari barang-barang ini. Kalau kita lihat alat berat ini tentu sekarang dia fokus ke kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia bagian timur. Kedepannya kita melihat kita juga bisa mengembangkan peran serta kita berkomunikasi dengan customer, bagaimana kita bisa bekerja sampai ke tujuan akhir dari proyek mereka. Wah, thank you banget Pak Odi untuk ngobrol-ngobrol seru hari ini, insightful banget. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Samudera Indonesia. Juga jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok @samudera.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.